Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas F21A akan mempresentasikan tentang prosedur dan fungsi dengan anggota kelompok. Saya Nela Ratu Alifa. Saya Rama Fitri Agustin. Saya Muhammad Latifah Azhara. 1. Prosedur. Pada dasarnya bahasa C++ tidak mengenal istilah prosedur. C++ hanya mengenal fungsi. Prosedur dalam C++ dianggap sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Sehingga dalam pendeklarasian prosedur cukup dituliskan dengan kata kunci void dan diikuti dengan nama prosedur. Selanjutnya ada penulisan prosedur. Penggunaan prosedur selalu diawali dengan kata prosedur. Struktur umum prosedur adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada deklarasi prosedur. 1. Mendefinisikan prosedur. Pada dasarnya, struktur prosedur sama dengan struktur algoritma yang sudah kita kenal, yaitu ada judul atau header, deklarasi atau keterangan, dan deskripsi atau uraian. Hanya saja judul atau header ditulis prosedur, bukan lagi program. Prosedur dalam algoritma. 1. Deklarasi prosedur. Prosedur, nama underscore prosedur, atau parameter masukan atau parameter hasil. Pemanggilan prosedur, contoh nama underscore prosedur, parameter masukan atau parameter hasil. Selanjutnya ada output atau parameter underscore hasil. Selanjutnya ada parameter masukan, yaitu berupa parameter formal atau boleh. Selanjutnya ada parameter dalam prosedur. 1. Parameter formal, yaitu variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi fungsi. Pada fungsi jumlah dalam kurung program 7 min 6, misalnya X dan Y, dinamakan sebagai parameter formal. 2. Parameter aktual, yaitu parameter yang dapat berupa variabel atau konstanta maupun ungkapan yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Selanjutnya ada variabel dalam prosedur, yaitu nilai dalam suatu prosedur sifatnya hanya lokal, artinya hanya dapat digunakan pada prosedur yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam suatu program yang menggunakan prosedur terdapat dua istilah, variabel lokal dan variabel global. 1. Variabel lokal dideklarasikan dalam subprogram, hanya dikenali secara lokal dalam sebuah subprogram. 3. Tidak dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh subprogram yang lain, bahkan oleh program utama. Yang kedua, ada variabel global, yaitu dideklarasikan dalam program utama, dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh subprogram apapun yang terdapat dalam program tersebut. Selanjutnya ada function atau fungsi. Function atau fungsi adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa pemrograman lain, fungsi dapat disebut sebagai subrutin atau basic atau VB atau prosedur Pascal-Delphi. Selanjutnya ada struktur fungsi. Yang pertama, function, nama underscore fungsi atau daftar parameter formal sama dengan tipe hasil. Spesifikasi fungsi berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan dan yang dikembalikan oleh fungsi ini. Yang kedua, deklarasi. Semua nama yang digunakan dalam fungsi dan hanya berlaku lokal di dalam fungsi didefinisikan di sini. Yang ketiga, deskripsi, yaitu badan fungsi berisi kumpulan instruksi. Yang terakhir ada return atau hasil, yaitu pengembalian nilai yang dihasilkan fungsi. Selanjutnya ada kelebihan fungsi. Yang pertama, dapat melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer. Top-down yaitu penelusuran program mudah. Divide and conquer yaitu program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil. Yang kedua, kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Yang ketiga, program dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program cepat selesai dengan koordinasi yang mudah. Yang keempat, mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika yang jelas dan sederhana. Yang kelima, kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul tertentu saja. Yang keenam,
modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu program keseluruhan. Yang ketujuh, fungsi-fungsi menjadikan program mempunyai struktur yang jelas. Dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi, maka fungsi utama atau main akan menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedelapan, fungsi-fungsi digunakan untuk menghindari penulisan program yang sama yang ditulis secara berulang-ulang. Yang kesembilan, langkah-langkah tersebut dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah tidak perlu selalu menuliskannya, tidak cukup memanggil fungsi tersebut. Yang ke-10, mempermudah dokumentasi atau reusability. Suatu fungsi dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi lain. Selanjutnya, jenis fungsi ada dua. Yang pertama, standar library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C dalam file-file header atau library-nya. Untuk function ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor directive. Yang kedua, programmer defined function, yaitu function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri yang kemudian juga di-include-kan jika ingin menggunakannya. Selanjutnya ada rancangan pembuatan fungsi. Dalam membuat fungsi perlu diperhatikan yang pertama, data yang diperlukan sebagai inputan. Yang kedua, informasi apa yang harus diberikan oleh fungsi yang dibuat ke pemanggilnya. Yang ketiga, algoritma apa yang harus digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Selanjutnya, kapan menggunakan deklarasi dan definisi fungsi. Karena prinsip kerja program C sekuensial, maka jika bagian dari program yang menggunakan fungsi diletakkan sebelum definisi dari fungsi, maka deklarasi dari fungsi diperlukan. Akan tetapi, jika bagian dari program yang menggunakan fungsi terletak setelah definisi dari fungsi, maka deklarasi dari fungsi dapat tidak dituliskan. Yang selanjutnya, jenis fungsi di C++. Yang pertama, fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void. Fungsi yang void sering disebut juga prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Ciri-cirinya yang pertama, tidak adanya keyword return. Yang kedua, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi. Yang ketiga, menggunakan keyword void. Yang keempat, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Yang kelima, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Dan yang keenam, keyword void juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun. Kedua, fungsi yang mengembalikan nilai atau non-void. Fungsi non-void disebut juga function disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Ciri-cirinya ada keyword return, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, tidak ada keyword void, memiliki nilai kembalian, dan dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Selanjutnya, tujuan dari prosedur dan fungsi merupakan penerapan konsep modular, yaitu memecah program menjadi modul-modul atau subprogram-subprogram yang lebih sederhana. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Yang selanjutnya, perbedaan prosedur dan fungsi. Yang pertama, pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya, atau kalau pada prosedur pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Yang kedua, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya, atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Yang ketiga, para prosedur nama prosedur tidak dapat digunakan langsung.
Yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum